welcome back di cerita kita kali ini. Bareng aku sharing-sharing mengenai cancer. Oke, kali ini aku mau bahas itu mengenai persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum kemo sama setelahnya. Oke, nah itu karena itu yang paling banyak ditanyain belakangan ini ke aku. Sebelumnya sih sebenarnya udah sempet jawab juga ya, tapi biar lebih jelasnya lagi. Oke, persiapan sebelum kemo itu kalau dari prosedur untuk di rumah sakitnya sendiri itu kita ada cek darah, terus cek jantung, USG mamae, liver sama torak. Itu yang harus pertama kali kalian siapin. Nah, untuk persiapan dari diri sendiri itu nggak ada sih, cuman kalian harus semangat aja. Terus kalau untuk makanan sendiri seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau untuk makanan kalian harus banyak konsumsi protein. Nah, kalau aku sendiri, aku itu setiap hari minum jus. Sebelumnya juga udah pernah aku bilang, jus yang aku minum itu beetroot, wortel, tomat, sama apel itu aku mix. Jadi aku pakai juicer, jadi keluar airnya aja tanpa ampas. Itu aku minum itu 2 kali sehari. Nah, buah bit itu sangat bagus buat menjaga HB kalian, karena saat kalian kemo kan itu ada cek darah. Nah, itu akan dilihat tuh apakah ada HB kalian rendah, sel darah putih kalian rendah. Itu kalau misalkan itu rendah, itu kalian nggak bisa lanjut kemo. Jadi kalian harus tetap menjaga agar sel darah putih dan HB kalian itu tetap normal. Nah, kalau untuk menjaga sel darah putih sendiri itu harus banyak makan protein. Nah, contohnya kalau dari sayuran itu bisa brokoli, terus kacang-kacangan. Kalau kalian mau juga boleh ikan sama putih telur. Nah, kalau bisa putih telurnya aja ya. Putih telurnya aja yang direbus, jangan digoreng. Itu sih yang paling ampuh yang menurut aku. Cuman nggak semua sih. Maksudku gini, aku pun kemarin saat aku kemo, aku udah ngelakuin hal itu, tapi ternyata di kemo keempat, 5, dan 6 itu nggak ngaruh, karena mungkin itu udah terasa semakin berat. Aku belum masuk ruang kemo aja aku udah ngerasa mual dan enek. Jadi begitu dipasangin infus itu aku udah muntah. Apalagi itu kemo yang ke-6, itu benar-benar berat banget. Karena kata dokter sih mungkin itu karena trauma ya, padahal sebenarnya nggak kenapa-kenapa, sama aja sama kemo-kemo yang sebelumnya. Nah, eh di samping itu apalagi ya, makanan. Nggak usah jaga makan, kalian makan bebas apa aja seperti yang aku bilang sebelumnya. Terus terus jangan jaga kondisi aja, jangan jangan sampai sakit gitu aja sih. Terus apa lagi ya? Nah, oke, kalau misalkan di saat kalian udah konsumsi semuanya yang menurut kalian itu bergizi, udah jus, udah banyak-banyak protein, tapi ternyata sel darah putih kalian itu masih belum nggak normal-normal setelah beberapa kali kemo. Biasanya sih case-nya seperti itu ya. Kalau saat kemo 1, 2, 3 itu masih normal-normal aja. Tapi ke-4, 5, 6 itu biasanya sel darah putihnya itu susah banget untuk naikinnya. Nah, itu biasanya dari dokternya sendiri akan ngasih obat untuk disuntik di perut. Itu untuk menambah sel darah putihnya sendiri. Itu benar-benar ampuh. Aku setiap kali dari kemo ke-4, 5, dan 6 itu aku selalu suntik perut biar sel darah putihku naik dan bisa melanjutkan untuk kemo lagi gitu. Nah, terus ada yang nanya juga, kemo itu kayak gimana sih, Kak? Kemo itu sama kayak, kalau aku sih kemonya kemo infus ya. Jadi sama kayak kalian sakit dipasangin infus ya, kayak gitu. Kalau aku jenis obatnya itu 2. Jadi
kantong plastiknya itu ada dua, maksudnya kayak infusnya itu ada dua, satu infus dan dua kantong plastik itu obat kemo. Nah itu kemonya itu seharian. Untuk kemo pertama itu biasanya kita akan nginep, karena kan kita nggak pernah tahu reaksi obat kemo ke tiap-tiap orang itu beda-beda. Kalau di aku sendiri saat kemo pertama itu aku sesak napas, tubuhku terasa panas dan agak kejang, jadi sempat dihentikan. Kata perawatnya sih dosisnya terlalu cepat ya, netes obatnya itu terlalu cepat, jadi dihentikan, direhat dulu selama 30 menit. Kemudian setelah akunya mulai merasa normal baru dilanjutkan dan tetesannya dipelan-pelanin gitu. Jadi mungkin kayaknya tubuhku itu kaget gitu karena kan kayak kemasukan benda asing gitu. Nah, terus kalau untuk selanjutnya setelah kemo pertama 2, 3, 4 sampai 6 itu karena aku 6 kali kemo, itu cuman kemo jalan. Jadi pagi datang ke rumah sakit sekitar jam 8, jam 9 itu udah dipasangin obat kemonya. Itu kita sampai nunggu udah habis obat kemonya udah bisa pulang langsung. Nah, kalau di aku sendiri reaksinya nggak di kemo 1 sampai 3 itu nggak langsung berasa mual muntah, cuman agak lemes. Tapi begitu malamnya itu udah mulai nggak enak perut. Itu kayak perut tuh kayak mabuk, bener-bener kayak gimana ya? Kayak kalian mabuk laut gitu. Bener-bener nggak enak banget. Dan itu aku selama 3 hari itu pasti mual muntah. Eh, tapi selama 3 hari kalian mual muntah itu jangan sampai nggak makan apapun. Kalian harus tetap makan. Kalau nggak bisa makan nasi, nggak bisa makan kalian harus makan jus, entah itu jus 5 kali gelas sehari pun nggak apa-apa, yang penting ada asupan buat diri kalian. Jangan sampai nggak makan, tetap harus dipaksakan makan ya. Terus kalau kemo 4, 5, 6 sih makin berat karena memang udah ngerasa apa ya, seperti yang aku bilang tadi itu kayak trauma gitu. Jadi begitu ngelihat obat kemo, jangankan ngelihat obat kemonya, ngelihat ruangan kemo aja rasanya udah mulai enak. Dan itu aku berbekal minyak telon, minyak kayu putih untuk aku bau-bauin biar nggak terlalu mual. Nah, kalau udah sampai ke 6 kemo udah beres, nanti kita akan tetap 3 bulanan itu kita harus kontrol lagi. Itu kalau di sini kita nyebutnya restaging. Itu apa aja yang dicek, ya seperti yang sebelumnya, cek USG mamae, cek toraks sama USG liver. Nah, kalau untuk USG liver itu biasanya kita harus puasa 8 jam sebelum di USG. Terus kalau aku sendiri setelah kemo itu apa yang aku konsumsi, satu aku dikasih obat karena faktor kankerku itu dari hormon, jadi aku dikasih obat untuk hormonal itu namanya Tamoven. Itu diminumnya 2 pieces itu 1 kali sehari. Jadi tiap bulan aku masih harus ke rumah sakit untuk nebus obatnya itu. Kalau beli di luaran sih bisa, cuman sayang aja gitu, itu harganya sekitar 250-an kalau beli di apotek, karena aku sempet beli di luar saking malesnya. Gara-gara waktu itu aku sinar radioterapi, jadi biar nggak keganggu, jadi aku beli di luar. Selain itu nggak ada sih, aku nggak ada konsumsi obat apa-apa. Tapi beda-beda ya, tiap orang itu beda-beda. Ada yang nggak dapat obat sama sekali, ada yang dapat obat minum dan obat suntik sekaligus. Nah, kalau aku sendiri kebetulan cuma satu jenis obat yang diminum. Itu aja sih. Terus setelah kemo itu karena aku ingin bersih, sel kankernya biar bersih, jadi aku daftar untuk sinar radioterapi. Sebenarnya sih dokter menyarankan boleh sinar boleh enggak, tapi aku ikut sinar aja, dan itu 25 kali setiap hari. Jadi aku pagi-pagi datang ke sana, di sinarnya nggak lama kok, cuman 5 menit doang udah selesai. Itu nggak ada kendala apa-apa, nggak ada efek apa-apa sih. Kalau sinar itu biasa aja menurut aku. Cuman yang di bagian di sinar itu agak menghitam dan menggelap, tapi nanti lama-kelamaan dia balik lagi ke kulit normal, kulit asli kita kayak gimana gitu.
Terus kalau untuk makanan sampai sekarang ini aku makannya apa aja. Sabtu Minggu itu aku makannya bebas. Aku makan apa aja, apapun yang aku suka aku makan, tapi tetap sesuai dengan batasan. Jangan terlalu banyak karena apapun yang kebanyakan itu nggak bagus. Kecuali kalau kalian punya uang banyak itu bagus, itu impian semua orang kayaknya. Terus kalau aku Senin sampai Jumat itu aku salad atau enggak sayur rebus atau salad lah pokoknya, nggak ada tambahan yang lainnya. Kalau nggak makan nasi, nah kecuali Sabtu Minggu itu aku makannya bebas itu. Nah, terus apa ya, oh iya, kalau apa sih yang aku lakukan setiap hari, aku kan sekarang kerja ya, jadi setiap hari itu aku bangun tidur jam 5 itu aku minum 2 gelas air hangat. Nah terus habis itu aku peres jeruk nipis 1 biji atau 2 biji, aku campur air hangat sama aku tambahin apple cider vinegar. Nah itu aku minum. Nah setelahnya aku akan usahakan untuk olahraga aku yang ringan-ringan aja, sekedar jalan atau senam ringan, karena olahraga pun kita nggak boleh yang berat-berat. Jadi aku milih olahraganya yang jalan aja sekitar 30 menit atau 40 menit gitu jalan. Habis itu aku prepare jus. Aku setiap hari sampai sekarang masih tetap ngejus dua jus sehari. Itu yang satu itu yang jus mix wortel, sama yang satunya itu jus sayur. Nah itu pokoknya 2 macam jus itu setiap hari. Itu jusnya sama kok setiap hari, nggak ada perubahan. Aku masih belum nemu ide jus yang lain. Kalau siang ya itu makan salad, terus sore juga makan salad gitu. Itu sih, nggak ada yang lain, itu aja. Ada yang nanya juga aku minum vitamin atau enggak, aku nggak minum vitamin apapun. Terus ada juga yang nanya, Kak kalau misalkan aku sakit demam, pilek, batuk atau panas boleh nggak minum obat? Boleh aja, kalian masih boleh minum obat itu sesuai dengan keluhan sakit kalian. Itu sih menurut aku ya, karena kalau aku batuk pilek juga aku biasa minum sirup atau apa gitu. Terus kalau vitamin aku nggak ada, ya itu aja sih, vitaminnya itu dari jus itu aja, karena menurutku serat-serat dari buah-buahan, jus-jusan yang aku minum itu udah mencukupi. Oh, aku juga suka makan buah potong dan buah-buah lokal ya, kayak pepaya, pisang, itu sih aku konsumsi hampir setiap hari gitu. Kalau cemil-cemilan aku sesekali aja, kalau pas aku lagi pengen banget itu baru aku beli cemilan. Itu aja untuk sharing kali ini, semoga bermanfaat, semoga teman-teman semua yang juga mengalami, yang juga punya sakit yang sama kayak aku bisa secepatnya sembuh, bisa beraktivitas kembali dengan normal, dan jangan patah semangat. Pokoknya kalian harus tetap semangat. Oh ya, satu lagi, kalian harus tetap menjaga pikiran kalian agar jangan stres-stres, karena percuma kalau kalian berobat sana sini tapi pikiran kalian masih tetap stres setiap hari, kepikiran sakit, mengeluh sakit. Itu sakitnya malah memperlambat pergi, dia jadinya betah di diri kalian kalau menurut aku. Jadi sebaiknya sakit itu nggak usah dipikirin, tapi dijalanin apa yang harus dijalanin. Apapun yang disarankan sama dokter kalian ikutin. Percaya aja, semua sakit itu bisa sembuh asalkan kalian tetap semangat, tetap percaya, dan jangan stres-stres. Nah, hidup mati itu sudah ada yang ngatur, jadi kita tinggal menjalani aja, nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu dicemaskan. Ya dinikmati aja, dijalanin aja semuanya. Oke teman-teman, terima kasih banyak kalau udah mampir di channel aku. Untuk selanjutnya kalau kalian mau tanya-tanya, aku minta kalian komen di kolom komentar aja apa yang mau kalian tanya-tanya.
Nanti aku akan jawab kayak sekarang ya. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Bye bye.